Alhamdulillah baik Bu Gema. Bu Gema apa kabar? Alhamdulillah sehat, semangat ya Bu. Ya. Walaupun kelihatan agak lelah nampaknya hari ini ya. Iya. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita mau ngobrol dengan Bu Nana nih. Kira-kira kita mau ngobrol apa nih supaya perjalanan kita bekerja sama bisa lebih enak, dan saya itu ingin mengajak Ibu untuk merencanakan perjalanan kolaborasi observasi terkait dengan supervisi klinis atau supervisi akademik yang memang di sekolah kita akhir-akhir ini sedang disibukkan gitu ya. Untuk yang ASN-nya harus menggunakan video, sedangkan yang untuk tenaga honorernya secara langsung seperti itu ya. Jadi kita mau buat nih percakapan kita akan kemana, dan supaya Bu Nana juga harus tahu saya mau dibawa kemana gitu ya. Jadi dalam percakapan seperti ini sebenarnya arah percakapan itu harus ditentukan oleh Bu Nana. Jadi saya mau tanya dulu nih, kira-kira tujuan atau goals yang ingin dicapai terkait dengan pembelajaran Bu Nana itu apa sih Bu? Jadi gini Bu Gema, pencapaian yang mau saya capai di pembelajaran saya ini ya kan, khususnya di pembelajaran geografi, itu untuk meningkatkan antusias siswa. Karena saya lihat akhir-akhir ini pada saat pembelajaran saya tadi itu kan, siswa itu kurang antusias Bu Gema. Nah seperti itu. Garis bawah ini ya. Jadi fokus tujuan yang ingin Ibu capai adalah bagaimana menciptakan pembelajaran yang dapat meningkatkan antusias murid-murid di kelas Ibu ketika mengikuti pembelajaran geografi seperti itu ya. Jadi baiklah Bu Nana, jadi kalau kita melihat skala besar nih ya Bu Nana, hal yang kepengen Ibu lihat dari murid-murid Ibu ketika pelajaran geografi itu apa sih Bu? Jadi saya pengennya anak-anak di kelas itu antusias pada saat saya menyampaikan pembelajaran geografi. Nah misalnya dalam pengumpulan tugas, dalam berdiskusi, dalam tanya jawab, dalam hal-hal yang seperti itu yang dapat menumbuhkan antusias dari anak-anak tersebut. Oke Bu Nana. Jadi kalau tadi saya dapat garis bawahi bahwa Ibu tuh kepengen melihat murid-murid di kelas Ibu ketika pembelajaran geografi itu lebih antusias, baik ketika mengikuti pelajaran dan pada saat mengumpulkan tugas, gitu ya Bu Nana? Iya. Oke, nah sekarang nih menurut Bu Nana, kira-kira tanda-tanda yang menunjukkan bahwa murid-murid di kelas Ibu saat pembelajaran geografi itu sudah antusias atau belum antusias itu seperti apa Bu? Misalnya Ibu pengen nih ngelihat murid-murid itu akan seperti ini, begini, kayak gini gitu, baik dalam segi pembelajarannya ataupun dalam hal mengumpulkan tugasnya. Jadi hal yang saya harapkan itu adalah perubahan sikap dari siswa tersebut dalam misalnya dalam pengumpulan tugas yang tepat waktu, ya kan, dalam tanya jawab yang siswa itu dapat aktif dalam pembelajaran. Ketika saya bertanya mereka menjawab. Nah seperti itu. Jadi maksud saya walaupun salah itu kan masih bisa dibimbing. Tapi ya seperti itulah keadaannya di dalam kelas pada saat saya minta mengumpulkan tugas, masih ada yang kurang. Nah baik Bu Nana, jadi gini nih, menurut Bu Nana, kira-kira tanda-tanda yang menunjukkan bahwa murid-murid Ibu ketika di kelas saat mengikuti pembelajaran geografi itu lebih antusias, itu seperti apa sih Bu? Jadi baik Bu Gema, jadi menurut saya antusias menurut versi saya itu seperti misalnya siswa itu fokus terhadap pembelajaran, terus pada saat kehadiran dia hadir, dan pada saat tanya jawab dia aktif. Nah itu menurut versi saya. Oke baik Bu Nana, saya mau tanya lagi nih, hal apa sih yang dapat menjadi ukuran menurut Ibu terkait dengan antusias murid-murid di kelas itu ketika mengikuti pembelajaran geografi yang Bu Nana sampaikan gitu? Ukuran menurut saya itu seperti misalnya ada perubahan sikap yang dialami oleh siswa. Nah misalnya tadi pada saat sikap yang jarang mengumpulkan tugas, kurang mengumpulkan tugas, nah mereka lebih aktif lagi untuk mengumpulkan tugas. Terus pada saat saya menjelaskan mereka bisa lebih fokus lagi. Nah baik Bu Nana, kira-kira nih bagi Ibu sendiri sebagai guru mapel geografi ya, untuk di kelas 10, 11, dan 12. Nah, menurut Ibu, area mana sih Bu yang perlu dikembangkan agar Ibu dapat meningkatkan antusias murid-murid Ibu ketika mengikuti pembelajaran geografi di kelas yang Ibu ajarkan saat ini? Oke,
Jadi menurut saya itu perlu melakukan yang namanya refleksi pada saat pembelajaran. Nah mungkin biasanya kan dari refleksi itu, daripada misalnya kita buat pembelajaran itu lebih aktif lagi, lebih seru lagi, nah mungkin sikap dan karakter siswa itu bisa lebih antusias lagi dengan pembelajaran saya. Nah, baik Bu Nana, artinya kalau saya tangkap nih dari yang Ibu sampaikan tadi bahwa penting sekali Ibu ya untuk melakukan refleksi pembelajaran, di mana pembelajaran dan refleksinya bisa ketika di siswa seperti yang Ibu sampaikan, atau di diri sendiri atau bersama rekan gitu ya. Nah, jadi gini Bu, apa poin selanjutnya yang perlu kita eksplor lebih lanjut? Nah, mungkin Bu Nana bisa menyampaikan apa sih hal-hal yang perlu Ibu lakukan untuk meningkatkan antusias murid-murid Ibu ketika mengikuti pembelajaran geografi di kelas Ibu. Dan kira-kira nih, perlu nggak sih Ibu dukungan agar Ibu bisa meningkatkan antusias tersebut? Kemudian dukungan seperti apa dan kira-kira dengan siapa seperti itu? Mungkin kira-kira bisa Ibu share lah terkait dengan bagaimana usaha Ibu menciptakan antusias tadi. Jadi begini Bu Gema, karena saya bertugas di SMA Negeri 2, tentunya saya memerlukan dukungan dari kepala sekolah dan rekan-rekan sejawat. Nah misalnya dukungan yang saya terima itu dari alat dan bahan yang mungkin nanti bisa saya gunakan pada saat proses pembelajaran. Nah mungkin nanti saya bisa minta bantu dengan bendahara BOS ataupun seisinya itu kan, yang biasanya bertugas untuk memberikan A, B, C, dan D. Nah seperti saya misalnya mau membuat alat, bukan alat sih sebenarnya, bahan dan alat untuk membuat gunung meletus ya kan. Nah terus untuk peta persebaran flora dan fauna, misalnya saya membutuhkan styrofoam dan lain-lain sebagainya supaya dapat menunjang kegiatan belajar mengajar saya di dalam kelas. Oke, baik, di tangkapan kita kali ini kurang lebih kita sudah punya gambaran nih terkait dengan pembelajaran geografi yang akan Ibu ajarkan, bagaimana ketika Ibu akan mencapai atau meningkatkan antusias dari murid-murid Ibu di kelas ketika mengikuti pembelajaran geografi. Dan tadi sudah saya catat juga kata kuncinya gitu ya. Jadi memang fokus dalam pengembangan diri Ibu ini adalah mampu untuk mendorong atau mewadahi perkembangan dari murid-murid Ibu. Jadi Ibu kepengennya murid-murid Ibu itu lebih fokus gitu ya, aktif, kemudian ada kehadiran penuh untuk mengikuti pembelajaran, kemudian juga mereka bisa berpendapat, kemudian tepat waktu dalam mengumpulkan tugas gitu ya Bu Nana. Dan saya juga tadi sudah mendengar bahwa fokus pengembangan dan dukungan seperti apa yang Ibu butuhkan untuk meningkatkan antusias dari murid-murid Ibu ketika mengikuti pembelajaran geografi. Terima kasih banyak Bu Nana. Nanti setelah ini saya coba bereskan terlebih dahulu ya lembar catatan observasi kelasnya. Nanti Ibu bisa lihat kembali, barangkali ada hal-hal yang pengen ditambahkan setelah ini. Dan dari hasil percakapan observasi ini kita akan menjadwalkan observasi atau supervisi klinis gitu ya di kelas yang ya Ibu boleh memilih apakah di kelas 10, 11 ataupun 12. Sebelumnya saya juga mohon maaf ya atas kekurangan dalam diskusi ini. Selamat menjalankan aktivitasnya Bu Nana, tetap semangat. Terima kasih juga ya. Iya. Karena ya semoga dengan bincang-bincang kita seperti ini dapat nanti setelah kita udah berbincang seperti ini nanti pas pembelajaran saya yang mungkin ada di kelas lain bisa kita rubah strategi mengajarnya itu seperti apa agar baik sekali Bu Nana. Ya semoga apa yang direncanakan tadi dapat berjalan dengan lancar ya Bu ya. Ibu bisa melakukan koordinasi seperti yang Ibu sampaikan untuk mendapatkan dukungan dan hal-hal lain. Mungkin untuk hari ini cukup begitu Bu ya, karena saya rasa sudah punya gambaran ke depannya akan seperti apa, poin-poin fokus hal yang ingin dicapai, indikatornya hingga strategi atau dukungan yang Ibu harapkan. Selamat siang Bu Nana. Selamat siang juga Bu Gema. Waalaikumsalam. Halo Bu Nana, senang nih bisa ngobrol lagi ya dengan Bu Nana.
kalau kita ngobrol itu selalu ada hal-hal yang bisa kita pelajari, dan dari percakapan diskusi kita itu pada akhirnya bisa dipakai gitu dalam keseharian oleh saya sebagai guru dengan mata pelajaran fisika gitu ya. Jadi selalu bisa menikmati percakapan dengan kita gitu ya. Ya Bu Gema, jadi saya juga bersyukur kan punya teman yang bisa diajak sharing, yang bisa diajak berkolaborasi sama-sama, supaya dalam pembelajaran kita ini apa sih yang masih kurang itu masih bisa di-sharing, dan apa untuk memecahkan masalahnya juga ada gitu. Iya, baik Bu Nana. Jadi gimana nih dengan hari ini? Tadi saya sudah melihat Ibu mengajar di kelas 11 IPS 1 untuk mata pelajaran geografi. Kalau boleh tadi tentang materi apa itu Bu ya? Itu materi tentang persebaran keberagaman kebudayaan yang ada di Indonesia. Nah, jadi gini Bu Gema, terkait dengan pembelajaran yang tadi sudah saya laksanakan di dalam kelas, sudah bisa Ibu lihat sendiri kan bagaimana cara saya untuk menyampaikan materi segala macamnya. Nah, saya rasa masih banyak kekurangannya. Nah, seperti misalnya antusias siswa tadi itu saya rasa masih kurang. Nah, dengan model pembelajaran seperti itu tadi, seperti saya menampilkan video, ya kan, PowerPoint dan lain-lain sebagainya. Nah, di situ saya rasa mereka itu masih kurang antusiasnya. Padahal menurut saya itu sudah maksimal, ya kan. Seperti tadi saya melihatkan video tentang keberagaman kebudayaan yang ada di Indonesia, tidak hanya materi itu saja, ya kan, tetapi ada materi tentang persebaran flora dan faunanya juga. Nah, yang dimana itu mencakup Indonesia yang sangat-sangat luas. Nah, itu pun saya rasa masih sangat kurang Bu Gema. Nah, oke Bu Nana. Jadi menurut Bu Nana nih, apa sih hal yang ingin Bu harapkan dari obrolan dengan kita hari ini? Nah, jadi saya ingin antusias siswa itu ada Bu Gema. Jadi karena tadi setiap saya menjelaskan, saya takutnya ada yang salah gitu, karena antusias siswa itu tidak seperti yang saya harapkan. Oke Bu Nana, jadi Bu Nana pengen yang gimana sih dari situasi pembelajaran di kelas tadi, ketika nanti Ibu akan mengajarkan mungkin materi yang lainnya atau mengajarkan materi yang sama di kelas yang lainnya, kira-kira gimana nih Bu? Ya, kalau saya ingat kembali ya Bu Gema, tadi pada saat saya menjelaskan itu anak-anak banyak yang diam, kan. Saya mungkin karena kesalahan saya, kekurangan saya menjelaskannya itu secara monoton, hanya menjelaskan terusan, tidak memberi kesempatan siswa itu untuk bertanya dan untuk menyimpulkan sendiri bagaimana sih video yang ada di depan tadi. Nah, itu mungkin yang membuat saya merasa kurang untuk meningkatkan antusias dari siswa tersebut. Oke Bu, saya mulai menangkap nih pembelajaran Ibu di kelas 11 IPS 1. Nah, kira-kira nih Bu Nana, menurut Ibu ada nggak sih hal-hal yang membuat murid-murid Ibu antusias dalam pembelajaran geografi yang Ibu ajarkan? Jadi ada nggak sih sesuatu yang bisa Ibu lihat sebagai modal awal atau kekuatan atau potensi Ibu untuk membuat murid-murid Ibu itu lebih antusias untuk mengikuti pembelajaran geografi? Nah, jadi begini Bu Gema, menurut saya siswa itu menginginkan pembelajaran yang aktif, tidak monoton, apalagi pada saat pembelajaran geografi, ya kan. Nah, mungkin tidak hanya video saja yang bisa kita tampilkan, tetapi misalnya dalam praktikum, ya kan. Nah, karena yang namanya geografi itu kan dia mempelajari tentang persamaan yang ada di ruang bumi ini kan, tidak hanya luar angkasa, tidak hanya batuan dan lain sebagainya, tapi juga mereka ada mempelajari tentang gunung meletus. Nah, mungkin itu bisa menjadi sebuah media dapat meningkatkan kreativitas, terus dapat meningkatkan kerjasama, dan dapat meningkatkan antusias siswa dalam belajar. Nah, seperti itu. Wah, luar biasa Bu ya. Jadi saya sependapat nih dengan Ibu. Lalu nih, menurut pendapat Ibu, hal apa sih yang bisa dilakukan agar Ibu dapat membuat murid-murid Ibu itu merasa lebih antusias, tadi kan seperti Ibu sampaikan, lebih asik dan tidak membosankan ketika mengikuti pembelajaran geografi yang Ibu ajarkan? Nah, jadi Bu Gema, menurut saya pembelajaran saya itu harus terfokus dan terpusat terhadap murid. Nah, karena fokusnya ini tadi kan untuk meningkatkan
aktivitas, kreativitas dan kerjasama dari siswa ini tadi. Nah seperti misalnya saya mengadakan ice breaking yang seperti tadi itu di awal kan, mungkin bisa nanti saya tambahkan di tengah pembelajaran. Nah mungkin setelah mendengar saya bercerita, menjelaskan itu kan mereka bisa merefreshing otaknya dulu terlebih dahulu. Nah jadi seperti itu. Aduh, keren sekali ya Bu ya. Jadi saya sendiri merinding nih mendengarnya. Jadi kebayang di benak saya, wah akan seperti ini gitu ya aktivitas pembelajaran geografi Bu Nana ketika di kelas nanti. Jadi terbayang serunya gimana sih aktivitas ketika mereka membangun kerjasama dalam kelompok, mereka berkolaborasi gitu ya, sehingga ada antusias mereka fokus mengikuti pembelajaran, dan juga Bu Nana tadi berkeinginan memberikan jeda gitu ya ketika proses pembelajaran mereka mungkin barangkali perlu nih otaknya di refreshing dulu gitu ya. Misalnya dengan ice breaking itu tadi kan, atau mungkin lebih untuk asik lagi gitu kan Bu Gema, kita bisa menambahkan games. Oke, luar biasa ya Bu. Iya. Jadi kembali lagi nih Bu ke awal pembicaraan kita. Jadi bagaimana dengan tugas yang Ibu berikan kepada murid-murid Ibu, karena tadi di awal Ibu mengatakan bahwa mereka itu masih belum antusias dalam proses pengumpulan tugas, artinya belum mampu untuk tepat waktu gitu ya. Nah, kemungkinan Bu, karena saya itu memberikan tugasnya itu dalam berbentuk teks pertanyaan yang panjang, tetapi saya tidak memberikan media pembelajaran yang baik untuk mereka. Nah, jadi seperti itu. Mungkin yang namanya minat siswa itu kan berbeda-beda. Nah, seperti tadi saya hanya memberikan tugas itu dalam bentuk peta persebaran rumah dan pakaian adat. Nah, mungkin mereka bisa menggunakan misalnya dengan tidak menggunakan berbentuk laporan seperti itu kan, mereka bisa menggunakan dari lagu, terus dari video dan lain-lain sebagainya. Oke. Nah, maaf nih sebelumnya Bu Nana, kalau boleh tahu nih, ketika pembelajaran geografi di kelas Bu Nana itu menggunakan sumber belajar apa saja? Nah, jadi biasanya Bu Gema, saya itu menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan, tetapi biasanya sesekali saya menggunakan PowerPoint untuk media pembelajaran saya. Nah, kalau menurut Bu Nana nih, kira-kira ada nggak sih Bu media lain yang bisa Ibu kembangkan atau Ibu hadirkan di pembelajaran geografi Ibu, selain buku teks dari perpustakaan tadi dan juga PowerPoint kan yang biasa Ibu gunakan, seperti tadi di kelas Ibu menggunakan PowerPoint berbantuan Infokus gitu ya untuk menampilkan apa yang akan dibelajarkan. Jadi menurut saya banyak sih Bu media yang bisa kita gunakan gitu kan, selain PowerPoint dan buku yang ada di perpustakaan. Misalnya sekarang itu lagi tren seperti adanya TikTok, ya kan, ada Instagram, terus ada YouTube dan lain-lain sebagainya yang bisa dijadikan sebagai sumber belajar siswa. Iya benar sekali Bu, saya juga sependapat ya dengan Ibu. Jadi banyak gitu ya macam-macam sumber belajar yang memang dapat membuat murid itu bisa antusias gitu ya dalam pembelajaran, jadi dengan beragam sumber belajar. Nah, menurut Bu Nana nih, ada nggak sih Bu model ataupun metode pembelajaran lain selain metode ceramah yang tadi Ibu sampaikan kelihatan monoton gitu ya dalam proses pembelajaran geografi Ibu di kelas? Banyak sih Bu sebenarnya, seperti misalnya tidak hanya metode ceramah gitu kan, ada diskusi kelompok, terus praktik sederhana, itu bisa sebenarnya dikolaborasikan di dalam kelas. Oke, baik. Jadi betul sekali ya Bu. Jadi saya yakin sekali jika Ibu bisa bergantian nih menggunakan model atau metode yang bervariasi tadi dalam pembelajaran seperti yang Ibu sampaikan, apakah diskusi kelompok gitu ya, presentasi dan lain sebagainya, apakah bermain dan lain sebagainya, tentu akan membuat antusias gitu ya menurut Bu Nana tadi dalam pembelajaran. Dan bisa kebayang ya Bu bagaimana sibuknya nih murid-murid di kelas Ibu bertanggung jawab untuk mengikuti pembelajaran yang Ibu hadirkan ketika membelajarkan materi tertentu gitu ya. Nah, jadi sekarang Ibu, kira-kira apa sih rencana Ibu untuk menyelesaikan permasalahan yang tadi dan saat ini sedang Ibu rasakan terkait dengan kurang antusiasnya murid-murid Ibu saat pembelajaran geografi tadi, padahal Ibu sudah berusaha nih menampilkan PowerPoint gitu ya dengan bantuan Infokus, dan sudah berusaha nih ngasih tugas
diskusi kelompok diskusi gitu ya, kelompok. dengan apa tadi itu peta Peta bersebaran, bersebaran. pakaian Iya, adat pakaian dan rumah ya, rumah nggak adat, salah tadi iya. ya, setiap kelompok gitu. Kira-kira ada nggak sih, apa sih rencana ibu ke depannya terkait dengan pembelajaran ibu agar ada meningkat gitu ya? Nah, baik begini Bu Gema. Jadi pertama yang akan saya lakukan itu adalah mencoba mencari tahu kebutuhan belajar apa sih yang belum terpenuhi sehingga murid-murid itu bisa menjadi kurang antusias. Nah, yang kedua, saya akan mencari contoh praktik pembelajaran yang sederhana, asik dan menyenangkan yang dapat meningkatkan antusiasme murid dalam belajar melalui YouTube misalnya ya kan. Terus Instagram dan media-media lainnya. Nah, selanjutnya yang ketiga yang akan saya coba yaitu merancang pembelajaran kooperatif model kooperatif dengan model atau metode pembelajaran yang bervariasi. Yang keempat, saya akan mencoba menerapkan pembelajaran dengan variasi atau metode pembelajaran misalnya nih dengan games, terus ada bermain peran, ya kan, diskusi, presentasi, dan praktik. Selain itu juga dapat menggunakan sumber belajar yang beragam seperti misalnya ada video YouTube, TikTok sesuai perkembangan zaman yang mungkin anak-anak itu bisa gunakan pada zaman sekarang. Nah, yang kelima itu adalah berkenaan dengan tugas. Saya akan mencoba memberikan tugas itu sesuai dengan minat dan bakat-bakat murid di kelas sehingga nanti rubrik penilaiannya sama. Namun produknya itu berbeda-beda. Misalnya seperti ada minat menulis, dia bisa menjadikan itu sebuah makalah. Terus ada yang minat menyanyi, bisa dijadikan lagu, sehingga hasilnya nanti berbeda-beda. Nah, jadi seperti itu, Bu Gema. Nah, jadi Bu Gema seperti ini. Saya berkomitmen untuk selalu mengamati perkembangan antusias murid-murid saya terkait dengan pembelajaran geografi dan berkolaborasi dengan rekan-rekan guru lain yang mengajar mata pelajaran peminatan khususnya di kelas IPS dalam membuat rencana pembelajaran yang mungkin mengasyikkan dan menyampaikan banyak sumber-sumber belajar yang lainnya. Nah, saya juga akan mengusulkan ke bendahara sekolah berkenaan dengan alat dan bahan sederhana yang dapat menunjang pembelajaran geografi agar nanti ke depannya bisa bersama-sama dikolaborasikan dengan siswa di dalam kelas agar mata pelajaran geografi itu dapat mata pelajaran geografi itu siswanya lebih antusias lagi. Bagus sekali ya Bu. Iya. Jadi saya sangat mendukung rencana yang tadi Ibu sampaikan, mulai dari menggunakan sumber belajar yang bervariasi, kemudian ada metode belajar yang bervariasi gitu ya, hingga bagaimana Ibu mampu berkolaborasi, perlu dukungan tadi ya dengan pihak sekolah, dengan bendahara sekolah menyiapkan alat dan bahan yang barangkali bisa mendukung gitu ya pembelajaran Ibu sehingga mampu menciptakan atau meningkatkan antusias murid-murid di kelas gitu ya. Nah, semoga apa yang Ibu rencanakan tadi bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan Ibu. Nah, gimana nih Bu Nana perasaannya? Jadi kalau di awal tadi saya rasanya mendengarnya kayak sedih gitu ya, tapi semakin kesini kayaknya ada hal yang semakin berbeda, benar nggak gitu Bu Nana? Iya Bu Gema, jadi menurut saya tadi ini adalah sebuah masalah yang mungkin tidak akan terselesaikan ke depannya Iya, ya kan. oke. Jadi karena saya sharing dengan Bu Gema, terus saling ada timbal balik gitu kan, ada penjelasan juga dari Bu Gema. Jadi masalah yang terpendam di diri saya itu udah bisa terselesaikan. Jadi sebenarnya ya Bu Nana, dari proses awal kita bincang-bincang tadi, sebenarnya saya semakin melihat bahwa ada banyak potensi dalam diri Ibu, punya kekuatan, dan lewat bincang ini Ibu punya ide-ide yang menarik untuk mendukung proses pembelajaran Ibu gitu ya, bagaimana Ibu mampu menuangkannya dan memperkuat potensi dan kekuatan itu sehingga mampu menciptakan bagaimana sih pembelajaran yang dapat meningkatkan antusias murid-murid untuk belajar. Wah, saya jadi gak sabar lagi nih untuk ngobrol lagi dengan Ibu, jadi pengen dengar ceritanya gitu ya.
kayak gimana sih keseruan pembelajaran geografi di kelas, gimana sih antusias murid-murid ketika mengikuti pembelajaran geografi gitu ya, sehingga secara tidak langsung hal itu dapat menjadi inspirasi saya ketika saya melakukan pembelajaran fisika di kelas saya. Terima kasih Bu Nana, jadi kapan-kapan kita bisa ngobrol lagi dan jangan sungkan ataupun ragu gitu ya kalau seandainya ada hal-hal yang pengen dibicarakan atau pengen punya teman untuk refleksi atau memecahkan masalah gitu ya. Selamat menjalankan aktivitas selanjutnya. Terima kasih juga ya Bu Gema, karena Bu Gema sudah mendengar banyak sharing dari saya. Semoga kita selalu akan menjadi guru yang selalu dirindukan untuk murid. Amin ya. Semoga hal yang sama juga untuk Bu Nana. Terima kasih. Salam sehat dan bahagia selalu. Dan tetap semangat untuk melakukan atau menciptakan pembelajaran yang bagaimana kita bisa membahagiakan murid-murid kita. Demikian Bu Nana. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu Nana. Waalaikumsalam Bu Gema, selamat pagi juga. Bagaimana nih kabarnya hari ini nih Bu? Alhamdulillah baik Bu, ya mungkin lebih baik lagi dari kemarin. Oke, alhamdulillah ya Bu Nana ya. Jadi ini sudah waktunya kita melakukan suatu percakapan kalibrasi untuk mengevaluasi perjalanan kita setelah kita ngobrol bareng dari awal pra-observasi, kemudian ketika observasi, dan kedepannya ini saya ingin mengajak Ibu untuk melihat bahwa posisi kita terhadap peta kompetensi guru itu ada di posisi mana gitu. Jadi kalau saya ingat percakapan kita dulu nih, Ibu bilang kalau saat itu ketika di awal observasi, pra-observasi dan observasi, saat itu Ibu ada di level 6 dari skala 1 sampai 10. Dengan skala 1 itu belum tercapai, dari 10 tercapai dalam skala kompetensi di aspek pengembangan diri dari peluang untuk menciptakan suatu dunia belajar yang sesuai dengan paradigma baru, bagaimana menciptakan atau meningkatkan antusias murid-murid dalam pembelajaran geografi Bu Nana di kelas. Nah, menurut Bu Nana nih, saat ini apa yang sudah bagus dan atau malah terlampaui gitu ya aspek pengembangan diri tersebut yang sudah berusaha Ibu berangsur-angsur Ibu coba menghadirkan di tengah-tengah kelas Ibu. Kalau boleh di-share nih apa yang sudah dinilai sendiri oleh Bu Nana. Ya, alhamdulillah ya Bu Gema, setelah bincang-bincang dan diskusi kita, saya jadi lebih sering merefleksi pembelajaran geografi yang saya belajarkan. Walaupun tidak semua masalah antusias belajar siswa itu dapat kita ubah seketika, ya kan? Itu semuanya perlu proses. Nah, jadi perlu proses perlahan tapi pasti. Dan saya menjadi selalu semangat untuk melakukan hal-hal yang baik, walaupun misalnya sederhana ataupun kecil dari dalam kelas, dan saya juga menjadi lebih optimal dalam menciptakan pembelajaran yang memacu terhadap antusias murid. Oke, baik Bu Nana, artinya sudah banyak nih ya hal-hal baik yang Ibu lakukan setelah bincang-bincang atau diskusi kita ya Bu ya. Kalau saya lihat dari pengamatan saya ketika awal kita ngobrol nih, boleh di-share kah bagaimana Bu Nana mengelola setiap proses yang Ibu lalui, dan menurut saya Bu Nana itu sudah melampaui level dari level-level sebelumnya gitu ya. Kira-kira nih Bu Nana, saat ini Ibu berada di level berapa terkait dengan kompetensi pengembangan diri Ibu yang sudah Ibu lakukan? Oke, alhamdulillah Bu Gema, saya merasa saya sekarang sudah berada di level 8. Oke, luar biasa Bu ya. Jadi keren sekali gitu ya. Artinya kalau saya ambil benang merahnya nih, Bu Nana sudah konsisten untuk melakukan perbaikan, mulai dari merefleksi diri, kemudian melakukan pengembangan diri untuk meningkatkan antusias murid-murid ketika mengikuti pembelajaran geografi yang Ibu belajarkan gitu ya. Kalau begitu nih, saya jadi semakin penasaran, kepengen tahu apalagi yang perlu dikembangkan Bu Nana sehingga sebagai guru dalam meningkatkan antusias
murid-murid Bu Nana itu seperti apa? Yang ingin saya lebih kembangkan dalam diri saya itu sebagai guru untuk menciptakan antusias murid dalam belajar. Nah, saya berusaha untuk menyediakan waktu untuk belajar siswa tentang pembelajaran yang dapat menimbulkan semangat siswa dalam belajar. Nah, misalnya pembelajaran yang berorientasi pada murid, pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Hal ini saya lakukan baik sedang dalam mengikuti pelajaran, pelatihan daring di PMM misalnya, atau pelatihan tatap muka atau IHT. Nah, selain itu juga dapat melihat video praktik pembelajaran di YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, dan lain-lainnya. Dan hal ini ya sangat membantu saya untuk berproses menjadi guru yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Aduh, super sekali ya Bu Nana, saya jadi merinding nih menyimaknya. Sangat luar biasa ya Bu Nana ya. Jadi saya sendiri jadi sangat terinspirasi secara pribadi. Nanti saya akan coba rapikan dulu ya Bu Nana hasil pembicaraan kita hari ini. Apa yang sudah kita omongin di awal, kita obrolin, kita diskusikan, dan saya menangkap bahwa ada keinginan dari Bu Nana untuk tetap meningkatkan kualitas pembelajaran nanti. Kita coba follow up lagi sesudah ini. Saya akan coba rapikan dari dokumentasi rencana pengembangannya seperti itu ya Bu Nana ya. Baik Bu Gema, senang sekali ya hari ini bisa sharing bareng lagi dengan Bu Gema ya kan, untuk menyelesaikan permasalahan saya yang kemarin. Saya juga bisa berdiskusi lagi dengan Bu Gema ya kan. Nah, jadi saya sebagai guru di SMA 2 Putu Sibo ini, saya merasa tidak di-judge lagi ya kan, terus tidak terintimidasi, dan secara tidak langsungnya saya dapat memaksimalkan potensi atau kekuatan yang ada di dalam diri saya Bu Gema. Nah, untuk pembelajaran yang lebih baik lagi ke depannya. Baik Bu Nana, jadi jangan sungkan atau ragu ya jika seandainya nih pengen punya teman untuk refleksi, untuk memecahkan masalah terkait dengan proses pembelajaran yang terjadi di kelas seperti itu, atau terkait dengan masalah-masalah disiplin murid. Nah, barangkali bolehlah sesekali kita berbincang lagi gitu ya. Terima kasih Bu Nana, selamat menjalankan dan melanjutkan aktivitas hari ini. Tetap semangat dan selalu berusaha untuk berproses menjadi lebih baik lagi. Dan yang perlu kita garis bawahi bersama bahwa tugas kita adalah bukan untuk berhasil, tetapi bagaimana kita berani untuk mencoba. Karena dengan mencoba itu kita akan menemukan kesempatan untuk berhasil. Ya, mungkin cukup untuk hari ini ya Bu Nana. Terima kasih kita ya. Mohon maaf jika selama perbincangan kalibrasi ini ada hal yang kurang berkenan barangkali, mohon dimaafkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faliza Septiani. Saya bertugas di SMA Negeri 2 Putu Sibau. Perasaan saya setelah melakukan percakapan coaching, di mana saya sebagai coaches dan Bu Gema sebagai coach, saya merasa tidak kaku dan bebas bercerita tentang masalah apa saja yang saya hadapi di sekolah. Tidak merasa di-judgment, tidak merasa di-label kurang baik dalam mengajar, sehingga dari percakapan coaching ini, saya merasa lebih dapat mengoptimalkan potensi atau kekuatan yang saya miliki dalam mengajar murid-murid saya, sehingga dapat membantu saya dalam proses pembelajaran dan meningkatkan kompetensi dengan menerapkan kegiatan pembelajaran yang baru ini, serta dapat dimodifikasi dari sebelumnya.
Usai diskusi coaching ini, saya merasa lebih sangat semangat untuk menjalani tugas saya sebagai guru. Demikian testimoni saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.